Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Denny Effendi, SPD MPD, di mata kuliah PDGK 4501, yaitu PKP, Pemantapan Kemampuan Profesional. Yang pada video kali ini sudah pada edisi keempat, gitu ya. Nah, pada bagian keempat ini kita akan membahas mengenai bagaimana kita akan menyusun bab 3 tentang pelaksanaan penelitian perbaikan. Nah, sebelum kita lebih jauh akan berbicara tentang bab 3, maka saya jelaskan bahwa di bab 3 ini adalah gambaran secara keseluruhan perjalanan penelitian yang akan kita laksanakan dari awal sampai akhir. Jadi, rekan-rekan mahasiswa ketika menyusun di bab 3 tentang pelaksanaan penelitian perbaikan ini harus tergambar dari awal itu apa data yang harus diambil, apa yang harus dilakukan. Kemudian di pertengahan treatment apa, perlakuan apa yang mau diberikan kepada subjek penelitian atau kepada siswa kita. Kemudian data apa yang akan diambil. Kemudian data itu mau diapakan. Nah, setelah itu sampailah pada penyajian data dan kesimpulan. Nah, jadi secara garis besar ketika kita berbicara dalam dunia nyata, maka di bab 3 ini adalah perjalanan begitu. Perjalanan tujuan kita itu harus tergambar. Andaikan kita mau hari ini kita mau berangkat ke kampus, maka kita harus tergambar. Apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum berangkat ke kampus. Kita mau ke kampus naik apa? Kita mau berangkat jam berapa? Kita mau lewat jalan mana? Setelah itu sampai di kampus begitu. Nah, begitulah eh, penjelasan secara singkat sebenarnya ya, untuk gambaran agar tergambar bagaimana di bab 3 ini rekan-rekan mahasiswa bisa memahami apa yang nanti akan dituliskan. Nah, sebelum nanti kita berbicara di sini, maka saya akan jelaskan terlebih dahulu bekal kita untuk menyusun di bab 3. Nah, di sini ada pelaksanaan siklus PTK. Saya yakin rekan-rekan mahasiswa sudah mendapatkan mata kuliah PTK di semester sebelumnya, di mana dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini ada 4 tahapan yang harus dilaksanakan. Yang pertama adalah perencanaan. Nah, dalam tahap perencanaan ini biasanya guru menyiapkan RPP, menyiapkan media, instrumen, lembar observasi, begitu ya. Jadi menyiapkan segala sesuatu yang nantinya akan dibutuhkan selama proses pelaksanaan. Nah, itu tahap perencanaan. Sedangkan yang selanjutnya adalah tahap pelaksanaan. Nah, tahap pelaksanaan ini ya guru ya, menerapkan di kelas segala hal yang sudah direncanakan. Nah, yang sudah direncanakan di awal tadi diterapkan itu di kelas ya, sehingga guru dapat melaksanakan secara tatap muka atau daring ketika memang kondisi tidak memungkinkan untuk tatap muka. Tetapi untuk saat ini saya rasa kita sudah bisa melaksanakan tatap muka begitu ya. Itu tahap pelaksanaan. Kemudian setelah tahap pelaksanaan adalah tahap pengamatan atau observasi. Jadi di tahap ini guru melakukan pengamatan, observasi terhadap pembelajaran yang ada di kelas. Guru dapat meminta bantuan teman sejawat atau kolaborator dalam melaksanakan observasi. Disinilah kita dituntut untuk bisa menyiapkan apa yang nantinya akan diamati selama proses pelaksanaan. Jangan sampai kegiatan ini tidak terencana, pengamatan ini tidak terencana, sehingga ketika kita sudah melaksanakan pengamatan atau sudah melaksanakan tindakan,
Jadi kegiatan pengamatan ini tidak terencana, sehingga ketika kegiatan sudah selesai, maka ada beberapa hal yang luput dari pengamatan sehingga mengurangi dari esensi penelitian tindakan kelas kita. Nah, ini yang harus diperhatikan sejak awal. Nah, setelah pengamatan, maka selanjutnya yaitu tahap refleksi, di mana dalam tahap refleksi ini guru mengevaluasi pembelajaran yang telah dilakukan, menyimpulkan dan merencanakan siklus berikutnya. Jadi dari rangkaian perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, nah, di tahap refleksi ini kita evaluasi bagian mana yang kurang, bagian mana yang perlu diperbaiki untuk dilaksanakan di siklus selanjutnya. Nah, jadi ini ya tahapan pelaksanaan PTK. Terus apa itu siklus PTK gitu, dan berapa minimal siklus yang harus dilaksanakan. Nah, jadi siklus penelitian tindakan kelas itu seperti yang di awal tadi, ada perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, refleksi. Nah, itu dilakukan pada siklus 1. Kemudian dalam pelaksanaan siklus 1, ketika ada kekurangan, ketika ada hal yang butuh perbaikan, maka dilaksanakanlah untuk siklus yang kedua, di mana dalam siklus kedua ini hal yang dilakukan atau unsur-unsurnya juga akan sama, mulai dari perencanaan dan pelaksanaan, pengamatan, dan lakukan refleksi lagi. Dan sebenarnya tidak cukup di siklus kedua, apabila dalam siklus kedua ini butuh perbaikan untuk menyempurnakan penelitian tindakan kelas yang kita lakukan, itu diperbolehkan untuk melaksanakan siklus yang ketiga dengan alur yang sama. Kira-kira seperti itu. Nah, berapa minimal siklus yang dilakukan? Nah, ini berdasarkan pembinaan dan pengembangan profesi guru gitu ya. Jadi penelitian tindakan kelas atau PTK itu dilakukan minimal itu adalah 2 siklus minimal. Jadi tidak boleh 1 siklus, minimal 2 siklus, 3 boleh, 4 juga tidak masalah gitu ya. Nah, dan satu siklusnya itu minimal 2 kali pertemuan. Jadi untuk satu siklusnya itu minimal 2 kali pertemuan. Nah, jadi ini ya untuk bekal kita di bab 3. Sekarang kita kembali lagi ke bab 3, pelaksanaan penelitian perbaikan, di mana pada poin A itu terdapat subjek, tempat, waktu, dan pihak yang membantu. Di bagian subjek ini menjelaskan tentang fokus ya, atau ya subjek dari penelitian yang kita lakukan. Nah, penelitian kita ini dengan siapa gitu. Kalau di sini dituliskan subjeknya adalah siswa kelas 5 SD Negeri 3 Bandarjaya begitu. Dan selanjutnya adalah tempat penelitian. Di tempat penelitian ini menerangkan tentunya di mana lokasi penelitian yang kita lakukan. Dan selanjutnya adalah waktu penelitian. Nah, di dalam waktu penelitian ini menerangkan kapan ya kita melaksanakan penelitian, baik dari prasiklus, siklus 1, siklus 2 itu dijabarkan dalam waktu penelitian. Selanjutnya ada pembelajaran yang dilakukan. Ini boleh saja ditambahkan. Jadi pada saat penelitian, pembelajaran apa yang dilakukan gitu. Mata pelajaran apa yang dilakukan pada saat penelitian. Selanjutnya ada pihak yang membantu. Nah, di dalam pihak yang membantu ini boleh disampaikan siapa saja yang membantu mahasiswa dalam melaksanakan penelitian. Dan selanjutnya adalah karakteristik siswa di sekolah tempat rekan-rekan mahasiswa melaksanakan penelitian.
Nah, karakteristik siswa ini secara umum kan sudah kita bahas di bab 2. Nah, itulah yang kita gunakan sebagai acuan untuk menuliskan bagaimana sih karakteristik di SD atau di sekolah tempat kita melaksanakan penelitian. Jadi seperti itu. Dan selanjutnya ada desain prosedur perbaikan pembelajaran. Nah, ini yang PTK yang kita sampaikan di awal tadi, bahwa ada 4 komponen pokok PTK. Yang pertama perencanaan, yang kedua pelaksanaan atau tindakan, yang ketiga adalah pengamatan atau observasi, dan yang keempat adalah refleksi. Nah, setelah itu boleh bagan untuk siklus boleh ditampilkan, boleh tidak. Jadi ini ada bagan dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Ini di siklus 1. Kemudian mulai lagi dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi untuk siklus 2. Apabila dibutuhkan bisa dilaksanakan untuk siklus selanjutnya. Nah, dari rangkaian kegiatan itu kita uraikan untuk di bab 3 ini, di mana di siklus 1 terdapat perencanaan. Jadi silahkan dituliskan mulai dari mengadakan pertemuan dengan guru kelas, mengidentifikasi, merumuskan tujuan, menyusun RPP, merancang lembar kerja siswa, sampai pada menyusun alat evaluasi pembelajaran. Nah, itu silahkan disampaikan. Begitu juga yang selanjutnya adalah tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan ini mahasiswa menuliskan di bab 3 ini sesuai dengan RPP perbaikan pembelajaran yang sudah dibuat, yang sudah dirancang. Bagaimana kegiatan di awal sesuai dengan RPP atau tindakan yang dilakukan pada perbaikan pembelajaran itu sendiri. Misalkan di kegiatan awal mulai dari mengucap salam sampai menjelaskan atau menyampaikan tujuan pembelajaran. Di kegiatan inti itu sesuai dengan treatment, sesuai dengan perlakuan yang Bapak Ibu lakukan dalam perbaikan pembelajaran. Apabila Bapak Ibu melakukan perbaikan pembelajaran dengan metode pembelajaran sesuai judul, maka kegiatan intinya juga harus menggambarkan pelaksanaan atau penerapan metode pembelajaran itu gitu. Kalau menggunakan media, maka kegiatan inti juga harus menggambarkan bahwa dalam pembelajaran rekan-rekan mahasiswa ini menggunakan media yang rekan-rekan gunakan dalam penelitian ini. Jadi seperti itu. Nah, kalau dalam hal ini menggunakan media APE dengan bantuan metode demonstrasi gitu. Kemudian kegiatan penutupnya pun juga sama sesuai dengan RPP, di mana guru dan siswa merefleksi dan kemudian menutup pembelajaran. Dan yang tahap selanjutnya yaitu observasi. Nah, seperti yang saya ungkapkan di awal tadi, di observasi ini rekan-rekan menjelaskan apa hal atau bagian yang diamati, ya, apa yang diamati, kemudian bagaimana cara mengamatinya. Selanjutnya adalah dengan cara apa, dengan alat apa. Nah, rekan-rekan mahasiswa ini mengamati atau mengobservasi dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Nah, itu pada tahap observasi. Selanjutnya pada tahap refleksi, seperti yang dijelaskan di awal tadi, bahwa di sini rekan-rekan mahasiswa melakukan atau mengidentifikasi, mengidentifikasi, mengevaluasi terkait dengan kekurangan atau kelemahan dari
pembelajaran yang sudah dilakukan dan perlu dilakukan perbaikan untuk di siklus selanjutnya. Nah, itu diungkapkan di bagian refleksi. Selanjutnya pada siklus 2, maka rekan-rekan mahasiswa sama kegiatannya, yaitu terdiri dari perencanaan. Tetapi yang membedakan perencanaan di siklus 2 dengan di siklus 1 ya, di siklus 2 ini perencanaannya lebih difokuskan pada perbaikan siklus 1 dengan melihat hasil dari refleksi yang dilakukan pada siklus 1 dan kemudian baru dilakukan langkah-langkah pembelajaran mulai dari pelaksanaan seperti tadi, kemudian pelaksanaan terdiri dari kegiatan awal, kegiatan inti, kegiatan penutup, dan dilanjutkan dengan observasi, dimana dengan observasi ini sama, intinya adalah apa yang Bapak Ibu amati atau rekan-rekan mahasiswa amati, kemudian bagaimana cara mengamati, dan dengan cara apa rekan-rekan mahasiswa dapat mengamati gitu. Dan yang terakhir untuk di siklus 2 adalah refleksi, dimana tetap saja dilakukan identifikasi gitu ya, direfleksi apakah masih ada kekurangan pada pelaksanaan siklus yang kedua, apakah diperlukan untuk siklus yang ketiga. Nah, itu disimpulkan dari hasil refleksi di siklus kedua. Nah, selanjutnya ada teknik pengumpulan data atau teknik analisis data. Di sini ada 2 teknik analisis data, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Nah, data kuantitatif ini berasal dari nilai hasil belajar siswa dengan menggunakan analisis statistik deskriptif gitu ya. Jadi di awal pada saat prasurvei kita sudah punya data hasil belajar siswa, dan setelah dilaksanakan perbaikan pembelajaran maka dilakukanlah proses penilaian sehingga kita mendapatkan nilai hasil belajar siswa setelah dilaksanakan perbaikan pembelajaran. Nah, dari data itulah yang nantinya akan kita analisis, yaitu data kuantitatif. Dan yang selanjutnya yaitu data kualitatif. Nah, data kualitatif ini berupa informasi berbentuk kalimat yang menjelaskan tentang ekspresi guru, siswa, tentang pemahaman siswa terhadap materi. Nah, tentunya perilaku siswa itu ketika kita menggunakan data kualitatif juga menjadi fokus pengamatan pada observasi yang dilakukan pada saat pelaksanaan siklus, baik itu di siklus 1, di siklus 2, dan juga di prasiklus begitu. Sehingga dari data itu nanti dapat dilaksanakan analisis data. Nah, oke. Jadi itu untuk penjelasan mengenai penyusunan bab 3, di mana di sini hanya dijelaskan secara umum, tetapi rekan-rekan mahasiswa harus mengetahui bahwasannya seperti saya ungkapkan di awal tadi, di bab 3 ini adalah rangkaian kegiatan kita gitu ya, selama penelitian dari awal sampai akhir begitu ya. Jadi kita harus tergambar betul ya sebelum kita nanti menyusun di bab 4 atau melaksanakan penelitian, maka di bab 3 ini harus tergambar betul dari awal sampai akhir, apa yang perlu dipersiapkan dari awal sampai akhir. Nah, jadi mungkin itu saja yang saya sampaikan mengenai gambaran umum untuk menyusun bab 3 di mata kuliah PKP. Saya cukupkan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.